Hai, Vin. Tumben banget ya, Pak. Lagi ngapain? Ini lagi baca buku sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Mau coba baca? Kenapa sih emangnya zaman dulu pahlawan berjuangin kemerdekaan banget? Karena dengan merdeka, kita terbebas dari belenggu dan mendapatkan keleluasaan seutuhnya. Jadi kita nggak perlu lagi takut akan ditindas sama pihak lain. Nggak takut ditindas. Ya bener sih, emang kemerdekaan hak segala bangsa. Tapi emang kita udah sepenuhnya merdeka? Udah loh, bahkan kita udah benar-benar bebas dari barisan semua penjajah. Tahu tentang merdeka? Yang mencabut aja kamu. Cewek. Masih zaman ya? Ngegodain cewek kayak gini. Kuno banget sih. Apa sih? Drama deh lo. Lebay.
Bukannya lebay gimana-gimana, tapi kita ini udah merdeka, tapi kelakuannya kayak masih di masa penjajahan gini. Merdeka, merdeka, merdeka terus. Lu tahu apa sih tentang merdeka? Merdeka tuh kita udah bebas dari belenggu, dari ikatan orang lain. Ini bebas. Bebas mau nongkrong, mau ngapain aja, semuanya bebas. Tapi kok aku ngeliatnya kalian kayak belum merdeka ya? Masih mabuk-mabukan, masih ngerokok. Lu tahu apa tentang kita? Kamu terluka karena tuntutan sekitarmu yang terlalu tinggi. Kamu juga, karena patah hati, kamu ngerasa jadi orang gagal. Dan kamu, karena ngerokok, dan juga mabuk-mabukan. Supaya apa? Supaya dilihat mereka, disegani. Gitu. Kamu gak ngerti rasanya jadi kita. Mungkin aku nggak ngerti apa yang kalian rasain, tapi masih ada satu sosok yang bisa memerdekakan kalian. Emang kamu sendiri tahu kita bisa merdeka atau enggak? Emang ada yang bisa merdekain kita? Ada kok. Yuk ikut aku. Kita kemana? Kita ketemu Tuhan yang bisa memerdekakan kita. Yuk. Pulau-pulau bersukacita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai, kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan Raja, segala raja. Pulau Jawa siap memuji Tuhan. Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus, Juru Wilujeng. Monggo Mbak, puji Gusti, Gusti Yesus, Juru Wilujeng. Pulau-pulau bersukacita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak, kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Katakan semuanya, Sio manise, katong puji Yesus, Sio manise, katong puji Yesus. Pulau-pulau bersukacita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai, kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Lagi tepuk tangannya buat Tuhan, katakan haleluya. Sebab kita punya Tuhan yang hebat, amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Dialah Allah kita Yesus Kristus yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Haleluya. Kami mau terus merayakan kemenangan yang Kau berikan buat setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Jesus. Pada siapa
kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah kami yang hebat. Engkau Allah kami yang dahsyat, yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Semuanya sorakan haleluya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa kita semua akan diselamatkan. Kita mau deklarasikan siang hari ini. Sekali lagi sama-sama katakan. Amin. Yes. Kami punya Allah yang hebat, yang tak tertandingi, yang tak ada yang setara denganmu Tuhan. Jauh melebihi dari berkuasa di dunia. Kerajaanmu dekat, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu dekat. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Tuhan Yesus pada setiap kita. Haleluya Yesus. Kau mengenal hatiku, hampa batinku tanpa hadirmu. Bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan
Indonesia biar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Sebab kita punya Tuhan yang hebat. Sebelum duduk tengok kiri kanan, katakan Tuhan kita hebat. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Boleh duduk kembali. Kita akan Halo? Nggak, gue nggak apa-apa. Duh, sorry banget tapi gue nggak bisa. Next time ya, next time. Gue bisa kok next time. Oke. Walau ku dalam lembah hilang dan tanpa arah, namun kasihmu selalu tak pernah berubah. Satu hal yang ku rindu, diam di hadiratmu. Kau segarkan jiwaku, kau beri kekuatan baru. Hey, kamu ternyata punya suara yang bagus ya. Kenapa kamu tidak pakai untuk melayani Tuhan? Kamu tahu lah Mel, aku kayak gimana. Emangnya Tuhan mau nerima dan pakai aku? Kamu tahu nggak kalau Tuhan sudah memerdekakan kita, sudah membebaskan kita? Jadi ini saatnya untuk kita memakai talenta kita seperti kamu ini, untuk melayani Tuhan. Aku takut Mel. Apa kata orang? Aku nggak kuat kalau aku sampai dihakimi. Kamu harus tahu kalau Tuhan berkuasa atas diri kita. Ketika Tuhan sudah memerdekakan kita, tidak satupun pin yang berhak menindas kita. Jangan lihat pandangan orang lain tentang kita, tapi lihat Tuhan yang sudah memerdekakan kita. Kau beri kekuatan baru. baik, kita mau belajar satu lagu baru yang diciptakan oleh salah satu anak 180 bersama dengan papanya yaitu Epin. Saya percaya lagu ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Walau ku dalam lembah hilang dan tanpa arah, namun kasihmu selalu tak pernah berubah. Satu hal yang ku rindu, diam di hadiratmu. Kau segarkan jiwaku, kau beri kekuatan baru.
diam di hadirat-Mu. Kau segarkan jiwaku. Kau beri kekuatan baru. Pegang tanganku, jamah setiap kami, jamah hatiku. Ku berharapku jadi tari. Pimpin langkahku di setiap jalanku. Yesus, Kau ku perlu di setiap waktu, berjalan bersamamu. Pegang tanganku, jamah hatiku. Berharapku jadi tari. Pimpin langkahku di setiap jalanku. Yesus, Kau ku perlu di setiap waktu, berjalan bersamamu. Yesus, Kau ku perlu berjalan bersama di dalam-Mu, di dalam Engkau. Pegang tangan kami tak mampu sendiri tanpa Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami, Tuhan. Kau pegang langkah kami, Kau pegang perjalanan kami, Kau pimpin hidup kami. Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, banyak kekacauan, banyak ketidakpastian, kami perlu Tuhan tangan yang kuat supaya tetap kami bisa berdiri teguh bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, karena itu kami juga butuh firman-Mu yang menerangi setiap langkah kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kita yang siap bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita deklarasikan bersama 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Oke, monitornya agak dengung. Tolong diperbaiki. Oke, Galatia 5 ayat yang ke-1. Kita baca, kemudian lompat ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat 1 bersama-sama kita baca ya.
2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Katakan amin. Monitornya masih mendengung. Oke. Shalom semuanya. Coba lihat kiri kanannya, katakan shalom. Oke. Lihat lagi kiri kanannya, katakan merdeka. Shalom Bu Prisda. Welcome home. Jauh-jauh dari Taiwan. Udah kembali, tepuk tangan buat Bu Prisda. Udah kangen katanya ke Tang City. Nah, banyak tawon di pohon duku. Jangan diganggu, bisa diantuk. Bangkitlah Indonesiaku. Hari merdeka jangan ngantuk. Aduh. Pernah ke pasar beli ketan. Perginya bersama mantan. Kemerdekaan harus dirayakan. Mari kita tatap masa depan. Wey, keren. Satu lagi boleh ya? Malam-malam ngidam combro. Belinya jauh di daerah Sewan. Di hari merdeka jangan melongo. Mari kita rayakan dengan senyuman. Weh, luar biasa. Doa saya nggak ada yang ditekuk lagi mukanya. Mungkin tadi sempat berantem sama istri sama suami waktu mau berangkat. Hari ini kita harus penuh senyum. Katakan amin. Aminnya kayak banyak utang. Galatia 5 ayat 1 supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kita hari ini judulnya freedom karena kemerdekaan. Judulnya ya freedom, kebebasan, kemerdekaan. Kita kembali ke Galatia 5 ayat 1 supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sengaja saya buat hitam supaya jadi pusat fokus kita hari ini. Kalau siapa yang menulis kitab ini, Paulus berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya dia mengatakan yang dia maksud adalah banyak orang yang belum sungguh-sungguh merdeka. Di masa-masa seperti ini kita bersyukur kita ada di satu negeri yang menjunjung tinggi kemerdekaan. Kita punya kebebasan memilih walaupun kalah, katakan haleluya. Kita punya kebebasan berpendapat. Kita punya kebebasan ngomong, kita yang terlebih lagi kita punya kebebasan beribadah. Walaupun ada tekanan di sana sini itu bagian yang harus kita lewati. Kalau nggak ada tekanan nggak kuat kita. Tapi semakin ditekan mestinya semakin kayak nasi ketan saudara. Lebih liat, lebih kuat, lebih alot. Lebih bisa bertahan, katakan haleluya. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka di dalam kehidupan pribadi kita? Semuanya nggak terkecuali, waktu kita terima Tuhan, roh kita udah dimerdekakan. Artinya kita nggak diperhamba lagi oleh seharusnya, nggak diperhamba lagi udah oleh dosa saudara. Karena roh kita sudah diselamatkan. Pertanyaannya apakah jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak ada di dalam jiwa sudah mengalami kemerdekaan yang sungguh atau belum? Atau tubuh kita, apakah kita sudah mengalami kemerdekaan yang sungguh atau belum? Kalau masih banyak sakit hati, kepahitan, artinya kita belum sungguh-sungguh merdeka.
Nah karena itu doa saya ketika kita menghadapi tantangan, persoalan apapun, keadaan yang mungkin enggak menyenangkan, orang-orang yang mungkin membuat kita kesel, jengkel, dongkol dan macam-macam. Yuk kita sama-sama hari ini kalau hidup kita mau maksimal, mau enggak mau kita harus merdeka dari semua itu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kok kayaknya lemes banget ya hari ini. Tadi itu lagu baru saudara diciptakan oleh Epin, keren ya. Masih remaja menciptakan lagu yang keren. Dengar pertama aja saya udah ini lagu enak gitu. Langsung kita bisa nyanyiin saudara. Nah saya yakin ke depan akan muncul lagu-lagu yang baru dari tempat ini. Berikan tepuk tangan dong buat karena itu tadi Vivi udah bilang yuk bawa anak-anak kita yang masih kecil, bukan anak aja, cucu, ponakan boleh bawa ke tempat ini. Anak orang lain juga boleh bawa. Ya, biar mereka bisa bersama-sama dengan kita. Nah kalau tadi di videonya dikatakan kamu melayani, ada rasa enggak layak dan segala macam, sepertinya masih terikat ya dengan sesuatu, dengan hal-hal yang mungkin selama ini dia pikirkan. Nah kayak gitu saudara. Nah hari ini yuk kita bebaskan, bukan hanya roh kita, tapi jiwa dan tubuh kita sungguh-sungguh bisa bebas. Amin. Burung yang di dalam sangkar, saudara. Wahai engkau burung dalam sangkar. Kelihatannya terpenjara, saudara. Nah pertanyaannya apakah burung yang di luar sangkar itu udah benar-benar bebas hidupnya? Belum tentu juga, karena mereka masih terancam dengan yang namanya predator dan lain-lain, belum sepenuhnya. Begitu juga ikan yang dalam akuarium kelihatannya terpenjara, tapi pertanyaannya apakah yang di sungai atau di laut mereka sudah bebas? Belum juga, karena mereka juga pasti harus menghadapi yang namanya predator, yang namanya yang suka mancing, yang suka ngejalan, nelayan dan lain-lain. Mereka juga belum bebas. Nah pertanyaannya, setiap kita apakah kita sudah bebas? Tadi sudah saya katakan bahwa kita bebas menggunakan banyak hal. Termasuk teknologi ini bebas kita gunakan. Tapi kita juga harus ngerti bahwa yang namanya teknologi ini juga bisa memenjarakan kita. Dulu waktu belum ada teknologi ini, mungkin yang sudah umurnya agak tinggi dikit, bukan saya bilang tua ya. Yang gak kenal ginian waktu masih remaja. Bangun tidur mungkin dulu ya bisa langsung angkat tangan kepada Tuhan. Dan memuji, menyembah Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Gitu ya saudara ya. Dulu belum ada lagu itu, ya ini contoh aja saudara. Nah pertanyaan sekarang, apakah pagi-pagi begitu ada WA nih, ada teknologi, apakah kita bisa seperti itu? Harus kita akui, seringkali ini yang kita pegang pertama. Yang ngaku katakan amin, yang jujur katakan amin. Dan gak sadar, bebas kita menggunakannya. Tapi ternyata justru kita terpenjara olehnya. Hobi bebas kita lakukan. Karir bisnis bebas kita lakukan. Kita bebas untuk mencinta. Tapi banyak yang jadi bucin. Budak cinta. Nah itu juga terpenjara dengan cinta itu sendiri. Makan kita boleh bebas. Tapi ada yang terpenjara dengan makanan, pengennya makan terus. Nah, sekali lagi,
Seperti firman Tuhan bilang, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Katakan bersama saya mau sungguh-sungguh merdeka. Katakan kiri kananmu, kita harus merdeka. Katakan haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan wow. Nah, merdeka. KBBI-nya bilang tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu. Oke lah, menurut kamu seperti itu. Tapi dalam kekristenan ada sesuatu yang paradoks. Justru firman Tuhan nanti kita akan belajar satu-satu. Definisi kemerdekaan itu memang kita tidak boleh tergantung kepada manusia. Dan mengkultuskan manusia itu yang lama-lama kita sembah, kita puji dia lebih dari Tuhan, itu akan menjadi berhala. Begitu juga sesuatu, kalau di situ dikatakan pihak tertentu sesuatu, saudara. Kita tidak boleh terikat dan tergantung kepadanya. Karena kalau kita terikat dan tergantung kepadanya lebih dari Tuhan, itu juga akan memenjarakan kita. Definisi kebebasan merdeka secara kekristenan adalah kita bebas, tetapi kita harus tergantung, terikat atau terpenjara di dalam Tuhan. Yang enggak ngerti katakan amin. Nah itu yang namanya kemerdekaan. Agak paradoks ya saudara ya. Kita bebas. Nah nanti kita akan lihat bersama-sama. Kita diberikan kebebasan kok. Tapi kebebasan yang terikat, terpenjara, atau tergantung di dalam Tuhan. Sekali lagi, yang enggak ngerti katakan amin. Ya udah ngerti semua ya. Nah ya jadi itulah definisi kebebasan, kemerdekaan di dalam kekristenan. Nah kita mau belajar hari ini tentunya hal-hal yang penting buat kita semua. Gimana sih kita bisa sungguh-sungguh merdeka atau benar-benar mengalami kemerdekaan? Kita akan fokus di ayat 1. Saudara di sana dikatakan apa? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Katakan amin. Siapa yang mau sungguh-sungguh merdeka? Siapa yang enggak bawa tangan? Semua kita senang bebas ya. Titik Sandora waktu saya masih remaja. Dia pernah nyanyi satu lagu yang begitu luar biasa. Bebas, aku ingin bebas. Depannya kayak gitu saudara. Yang senyum-senyum yang tua semua. Kalau yang muda-muda enggak tahu lagu ini saudara. Itu lagu zaman dulu. Itu ekspresi setiap orang tuh pengen ngalami yang namanya kebebasan. Nah hari ini kita mau belajar sesuatu. Kebebasan yang seperti apa? Yang pertama, kebebasan di dalam Tuhan. Karena Kristuslah yang sudah memerdekakan kita. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan saya. Katakan amin. Saya enggak menggunakan botol air HOB saudara. Karena udah saya tes, enggak cocok dengan ilustrasi saya. Karena apa? Kegedean. Jadi saya pilih yang kecil saudara. Saya mau tanya, gelas ini kosong apa isi? Yang benar, siapa yang kosong? Siapa yang isi? Wih keren, lu udah dengerin khotbah gue lu tadi. Kosong apa isi? Ada itu waktu saya masih kecil tuh ada satu permainan namanya tam-tam buku. Kosong, 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 isi. Kosong apa isi? Nah ya kosong kelihatannya. Tapi sebenarnya terisi oleh udara.
Nah, seorang hamba Tuhan tanya, gimana cara mengosongkan botol ini dari udara? Kalau pertanyaan ini saya lemparkan kepada saudara, gimana cara ngosongin udara dari botol ini? Hah? Kok pinter-pinter banget sih, gue gak jadi khotbah dah. Tadi pagi pada blow on apa pada kagak ngerti ya? Tapi lebih polos jawabannya, saya senang sesuai dengan keinginan saya gitu. Ini gak sesuai dengan keinginan saya. Nah, tadi pagi ada yang bilang, kok jam banget, diremes Pak botolnya. Ya memang hilang udaranya waktu diremes ya. Atau digepengin supaya udaranya hilang. Benar saudara. Tapi yang benar yang tadi ini, yang pinter-pinter, yang luar biasa, yang ngeselin. Kita isi botol ini dengan air. Maka udaranya akan tergantikan dengan air. Nah Bapak Ibu tentunya kita rindu kita rindu tentunya roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Amin saudara. Nah gimana caranya? Roh kita udah dibebaskan, tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan jiwa kita? Masih banyak, harus kita akui dengan jujur, banyak yang jiwanya masih terikat. Terikat dengan banyak hal. Ketika menghadapi persoalan, tantangan yang berat, mungkin mereka rasakan satu beban yang menekan jiwa. Ketika mereka disakiti, bisa juga perasaannya tertekan. Ada yang bilang sakitnya tuh di sini. Nyesek. Lebih dari orang bengek. Ya, tersakiti. Nah saudara ya. Nah, pokoknya banyak hal-hal yang bisa membuat yang pada akhirnya kita enggak hidup lagi seperti yang Tuhan mau. Tapi kita hidup dari satu kesalahan kepada kesalahan yang lain. Kita hidup berontak dari satu dosa kepada dosa yang lain. Yang semuanya itu berkumpul di dalam diri kita. Nah hari ini kalau kita mau sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Seperti botol tadi harus kita isi dengan air untuk membuang. Kalau ibaratnya udara itu adalah dosa. Kita harus penuhi dengan air. Hari ini kalau kita ingin sungguh-sungguh mengalami satu kemerdekaan. Mau tidak mau Tuhan Yesus harus memenuhi diri kita. Roh Kudus harus memenuhi diri kita. Tuhan Yesus harus menggantikan segala sesuatu yang salah di dalam diri kita dan menggantikan segalanya supaya hidup kita sungguh-sungguh benar-benar merdeka. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan berkata 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Kalau ada roh Tuhan di dalam diri kita, saya yakin dosa nggak akan pernah bisa berkuasa lagi atas diri kita. Makanya kita harus berkata, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu.
Katakan amin. Amin. Karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Kita sepenuhnya menjadi milik Kristus. Konsekuensinya, kita persembahkan hidup kita menjadi milik Tuhan. Amin. Tadi Epin diajak melayani. Makanya apa kata orang? Hari ini mungkin saudara berusaha untuk giat di dalam Tuhan. Mungkin ada orang nyinyir. Mungkin saudara berpikir, apa kata orang? Hari ini kita jangan dengar apa kata orang. Tapi kita dengar apa kata Tuhan. Amin. Setiap kita mau maju di dalam Kristus pasti ada tantangan. Tapi jangan dengar apa kata orang, kita persembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Katakan amin. Firman Tuhan berkata 1 Korintus 10, 23, 24 di sana dikatakan segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi segala sesuatu, bukan segala sesuatu itu membangun. Artinya gini, Tuhan berikan kebebasan full kok kepada kita. Tapi pertanyaannya, berguna enggak? Ada orang ketika menghadapi tantangan, persoalan, dia cari cara lain untuk mendapatkan satu ketenangan. Mungkin dengan obat-obatan. Supaya dia alami ketenangan. Mula-mula tenang saudara. Lama-lama makin godek palanya. Ambruk. Pertanyaannya begitu melek mata. Apakah persoalannya hilang? Merusak tubuh. Merusak botol. Merusak diri kita. Tapi kalau kita gantikan hal-hal yang tadi dengan kita memenuhi diri kita dengan Roh Kudus, tubuh kita terpelihara sempurna, jiwa kita terpelihara sempurna. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Gayanya aja begini, sering gak bunyi saudara. Dari dulu saya belajar gak pernah bunyi saudara. Nah, kita isi diri kita dengan Roh Kudus supaya kita ngalami kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Katakan amin. Nah, kemudian dikatakan apa? Kemerdekaan yang sejati bukan bebas berbuat dosa, tetapi kita dengan bebas untuk tunduk dan taat kepadanya. Yuk, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pastikan kita tetap tunduk dan taat kepadanya. Saya yakin kita akan dapatkan sesuatu yang begitu luar biasa di dalam hidup ini. Yang kedua, Galatia 5 ayat 1, kita fokus terus di sana. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Yang pertama, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Katakan bersama saya, berdiri teguh. Nah ini yang kedua saudara, yang Tuhan inginkan ketika kita berjalan di dalam kehidupan ini pasti ada ujian, tantangan, persoalan yang akan kita hadapi. Tapi firman Tuhan berkata, berdirilah teguh. Jangan kalah dengan persoalan, tantangan, ujian. Kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Katakan amin. Gimana caranya saudara? Mungkin yang punya mobil, kita tahu setiap kira-kira 10.000 kilometer, mobil itu harus dispuring saudara. Dan di balance saudara. Saya baru ganti mobil Pajero saudara. Katakan Pajero bekas. Mobil saya udah capek pulang pergi ke Bogor saudara. Jadi ganti dengan mudah, ganti dengan mudahan dikit saudara.
Namanya mobil bekas, saudara. Enak sih, nyaman, saudara. Tapi dalam mobil nggak nyaman. Ya, harus di spuring, harus dibalance. Nah, yang punya motor, kalau rodanya speleng, saudara, itu harus di setel pelek ya, gitu ya. Yang punya motor katakan amin. Ya, itu rata-rata 10.000 kurang lebih, saudara. Ya tergantung juga. Kalau masuk lubang, buk. Nah, itu baru kemarin di spuring juga bisa gitu lagi, saudara. Jadi harus diratakan lagi. Nah, kehidupan kita juga gitu, saudara. Udah lama gitu ya kita jalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita jarang spuringnya, tubuh kita, iman kita, jiwa kita, roh kita. Sekali-sekali dan secara rutin harus kita spuring di dalam Tuhan. Yang gak ngerti katakan amin. Supaya balance lagi. Karena kadang-kadang kita gak sadar, loh kok kita salah jalan nih. Nah, saudara, wah kita sudah terlalu jauh dari jalan-jalannya Tuhan. Spuring lagi supaya kita bisa memastikan kita bisa berjalan lurus bersama-sama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, kata teguh itu artinya adalah setia. Katakan bersama saya, kesetiaan. Sekali lagi, kesetiaan. Nah, kesetiaan, saudara. Setia artinya bukan setiap tikungan ada. Ya, setia artinya gini, saudara. Ya, apapun tantangan kita, apapun persoalan kita, kita tetap setia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan haleluya. Di tengah-tengah benturan-benturan yang kita alami, gesekan-gesekan yang kita alami, kita pastikan roda kehidupan kita itu tetap balance dan kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan haleluya. Dan saudara jangan pernah berpikir bahwa kalau hidup mulus-mulus aja mah enak, gampang, kayak kita merdeka. Enggak mungkin lah berbuat yang macam-macam. Karena kita membuktikan Daud di tengah-tengah kesuksesannya, saudara. Dia berdiri di atas sotoh istana. Enggak setia sama Tuhan. Setianya sama Batsheba. Kita lihat di dalam berkat-berkat posisi jabatan yang dia alami. Salomo kurang apa sih? Terlalu nyaman bahkan. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti itu, kita lihat istrinya bukan satu. Ini Nabi Sulaiman, istrinya 1000 kata Alkitab sama gundiknya. Bayangin, saudara. Kok melototin saya semua sih? Ya, bisa nggak balance hidup kita, saudara? Nah, kesetiaan itu bukan hanya dicari oleh Tuhan. Suami-suami pasti senang kalau istrinya setia. Setia di dalam susah maupun di dalam senang. Setia pada banyak duit ataupun pas sedang bokeh. Kok suami-suami harusnya amin dong. Kok enggak menghibur saya? Istri-istri harusnya senang dengan suami yang setia. Katakan istri-istri amin. Belum pada kawin ya? Ya. Satu kali ada pramusaji cantik banget, saudara. Cerita dulu. Habis kayaknya ngantuk banget sih. Ya, ada pramusaji cantik ya, setelah pelanggannya seorang cowok ganteng juga, saudara. Selesai pesan menu, ditanya, "Mas, mau minum apa?" Begitu ditanya, si cowok itu tak langsung jawab, "Es teh aja," katanya. "Manis apa enggak?" "Enggak perlu manis-manis, yang penting setia," katanya. Iya.
Katakan haleluya. Katanya ya, ini katanya nih, bersyukurlah orang yang gemuk. Orang yang gemuk itu adalah orang yang setia. Tepuk tangan dong. Ya, gimana mau ngejar yang lain, lari aja susah. Satu lagi yang setia itu orang yang suka mancing, saudara. Yang hobinya mancing bersyukurlah. Ikan aja ditungguin. Wah, apalagi istri ditungguin, tapi lari. Berikan tepuk tangan dong. Wah. Nah, saudara ya, kita lihat seorang hamba Tuhan Yusuf namanya. Dia terpenjara jadi budak, tapi kita lihat prinsip hidupnya nggak pernah bisa diperjualbelikan. Karena dia setia dengan Tuhan yang dia sembah. Tubuhnya boleh terpenjara, tetapi imannya tidak pernah terpenjara. Karena apa? Dia setia dengan prinsip-prinsip kebenaran. Enggak heran. Walaupun dia jauh. Banyak orang yang menyakiti dia, tetapi hatinya tidak pernah terpenjara dengan yang namanya sakit hati. Dia bebas. Merdeka. Enggak heran. Dia diangkat Tuhan. Semakin hari semakin keren. Dan saya yakin itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah ada yang memenjarakan diri kita. Persoalan jangan pernah memenjarakan diri kita. Amin. Pergumulan, orang boleh menyakiti kita. Jangan pernah ada yang memenjarakan diri kita. Katakan haleluya. Hidup kan ujian, saudara. Nah, setiap saat kita diperhadapkan pada ujian ini. Ujian kesabaran, kesetiaan, kejujuran, keteguhan, sampai ujian iman. Yuk kita lewati. Caranya gimana? Sederhana caranya. Setia. Katakan bersama saya, setia. Setia dari hal-hal yang kecil. Saya yakin Tuhan terus akan percayakan hal-hal yang besar. Hidup tanpa ujian adalah hidup yang gak layak untuk dihidupi. Karena itu bersyukur kalau kita punya ujian yang kita hadapi. Karena itulah dikatakan Sokrates, saudara, seorang filsuf. Dia berkata gak layak kalau gak ada ujian. Wah, kita bersyukur ya kalau kita dipercayakan satu tantangan hidup yang mungkin memberatkan kita. Ada seorang bernama Horatio Spafford, saudara. Dia ini terakhir tinggal di Chicago, saudara. Satu yang perlu kita renungkan bersama, betapa teguhnya dia, betapa kokohnya dia, betapa setianya dia menghadapi kehidupan yang gak enak yang dia alami, saudara. Dia punya istri, 1 anak, seorang laki dan 4 perempuan, 5 anaknya, saudara. Dan apa yang terjadi dengan dirinya? Dia ini seorang pengacara dan juga pengusaha real estate, saudara. Dia sangat kaya, diberkati, tapi sekalipun dia kaya, diberkati, dia itu tetap setia bersama-sama keluarganya melayani Tuhan. Tahun 70, saudara, 1870 dia hidup dalam abad 19, saudara. Putra satu-satunya meninggal. Karena apa? Karena DB, saudara. Jadi jangan pernah berpikir cuma di Tangerang aja yang banyak DB. Di Amerika juga ada DB, saudara. Meninggal tahun 70. Tahun 71, saudara. Terjadi kebakaran yang hebat di Chicago, tempat dia tinggal dan tempat usahanya, yang membuat seluruh asetnya termasuk real estate-nya itu terbakar, hangus, ludes, dia gak punya apa-apa lagi. Tapi dia bangkit, gak nyerah, dia terus berusaha. Selesai itu semua, hanya beda 2 tahun, tahun 73. 1873 dia mau jalan-jalan, ceritanya berlibur sama keluarganya ke Eropa, saudara. Sekalian dia mau lihat pelayanan
teman baiknya yang namanya D.L. Moody, seorang penginjil yang luar biasa. Setelah selesai, kemudian berlibur, dia berencana pulang, tapi karena dia masih ada urusan bisnis, dia biarkan istri dan 4 anak perempuannya duluan, saudara. Dan yang terjadi apa? Ternyata istrinya dan keempat anaknya mengalami kecelakaan karena kapal yang mereka tumpangi, saudara. Dan 4 anaknya harus mati, saudara. Cuma dia yang hidup. Ya, ketika dia melihat ditunjukkan kapal yang ditumpangi oleh anaknya yang mengalami kecelakaan, istrinya pernah menjerit, kenapa ini terjadi. Istrinya mendengar satu perkataan, saya jadi merinding kepala saya. Ini mah botak lagi kena AC ya. Istrinya dengar satu suara, Tuhan punya maksud atas semuanya. Dan setelah itu, kejadian itu mereka pulang. Nah, si Horatio ini menulis sebuah kertas yang akhirnya menjadi satu lagu, judul lagu. Judulnya adalah It Is Well. The will of God be done. Semua baik, katakan semua baik. Berat ya persoalannya ya, kayaknya kita enggak sampai seperti itu. Tapi dia bisa berkata, it is well. Semua baik. Dia tetap teguh dan dia tetap bisa memiliki satu iman yang luar biasa. Dia berkata, it is well. The will of God be done. Kehendak Tuhan telah terjadi. Kayaknya perkataan yang seperti ini. Hari ini apapun yang kita alami, yuk kita berkata it is well. Disitulah kita mengalami kemerdekaan. Enggak ada persoalan yang bisa menekan, mengikat, memenjarakan kita. Roda kehidupan harus terus berjalan. Amin. Dan biarkan roda itu tetap balance. Kita harus spuring diri kita. Kita pastikan kita hidup di dalam kehendaknya. Kita semua enggak terkecuali. Kita akan tetap bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga, 5 menit lagi saya selesaikan. Galatia 5 ayat 1 supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di situ dikatakan jangan pernah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Banyak hal yang membuat kita terikat, banyak hal yang membuat kita terpenjara, dan banyak hal yang tetap membuat kita menjadi budak-budak yang terikat. Nah, hari ini Tuhan Yesus berkata melalui firman-Nya, kemari engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan berkata, enggak sampai di situ saja. Tapi ada kalimat selanjutnya dikatakan, pikulah kuk yang kupasang. Kalau tadi dikatakan, kemari semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya, di sini dikatakan release your burden. Artinya adalah lepaskan kuk. Tapi Yesus berkata, pikulah kuk, saudara. Agak kontras ya. Maksudnya ada, kalau kita belajar tentang kuk, saudara. Kuk itu adalah satu palang kayu, saudara. Yang cukup besar, saudara. Untuk apa? Untuk mengikat 2 sapi. Kalau zaman Israel kuno orang membajak itu pakai 2 sapi, saudara. Ya, 2 sapi itu disatukan dengan satu kuk, saudara, supaya mereka bisa berjalan bersama-sama. Nah, itu kuk, saudara. Nah, ketika 2 sapi itu dipasang kuk, mereka harus berjalan serasi. Kalau yang satu pengen cepat, nggak bisa, kelihatannya kuk itu membatasi, saudara. Jadi kalau yang satu pengen cepat, yang satu berlambat-lambat nggak bisa. Karena akan menyakiti dirinya sendiri, pundaknya akan tersakiti, lehernya akan tersakiti. Begitu juga teman sebelahnya, saudara, akan mengalami hal
yang sama. Hari ini kalau kita mau terbebas, Tuhan berkata, pikul kuk yang kupasang. Tuhan sedang ngajarin kepada kita, ayo, aku kasih kamu beban, tapi aku juga bersama-sama denganmu di sebelahmu. Katakan haleluya. Ya. Kelihatannya hidup kita dibatasi, saudara. Dibatasi dengan banyak persoalan yang kita hadapi saat-saat ini. Kelihatannya kita terpenjara dengan persoalan yang kita hadapi. Tapi Yesus berkata, pikul kuk yang kupasang, berjalanlah kira-kira seperti bersama dengan aku. Maka dikatakan di sana, maka bebanmu juga akan terasa ringan. Engkau enggak rasakan lagi yang namanya beban seperti itu. Katakan amin. Kita sedang dibebaskan oleh Tuhan kita. Katakan haleluya. Mungkin selama ini kita dikontrol atau dikendalikan oleh banyak hal di dalam hidup ini yang membuat kita enggak bisa maksimal. Di situ dikatakan kebebasan di dalam Kristus memungkinkan Anda untuk mengendalikan semua hal yang pernah mengendalikan kita. Mungkin selama ini sepertinya kita ini dikendalikan oleh beban, hidup kita dikendalikan oleh persoalan dan kita dibatasi olehnya. Hari ini kita punya satu sahabat yang luar biasa. Yang siap berjalan bersama-sama dengan kita. Yang mau memikul beban kita. Sehingga kita tidak lagi terkontrol oleh beban itu. Tapi kita dikontrol oleh Tuhan. Kelihatannya kita dibatasi. Tapi saya mau yakinkan. Sebenarnya kita sedang dibebaskan. Sebenarnya kita sedang dimerdekakan. Katakan amin. Kemerdekaan sejati bukan tanpa pembatasan. Tuhan kasih kuk itu kepada kita. Yuk, kalau kita mau jalannya buru-buru, Tuhan bilang jangan tergesa-gesa. Ojo kesusu. Ya sabar. Kalau kita mau marah rasanya. Nah, Tuhan bilang sabar, sabar, tahan emosimu. Daripada menyakiti yang lain dan daripada menyakiti Tuhan. Tuhan berkata sabar, sabar. Kita akan dimerdekakan. Amin. Dari persoalan yang lebih lanjut. Kita akan terbebas dari semuanya. Kita akan semakin kuat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terakhir, merdeka. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan haleluya. Bersamamu Bapa. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan Engkau ada. Setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
berteduh sejenak. Hari ini mungkin kau berkata, Tuhan, aku belum sungguh-sungguh merdeka. Jiwaku terikat oleh perasaan-perasaan yang gak menentu, pikiran-pikiran yang terikat oleh banyak hal. Yang membuat rasanya engkau gak maksimal. Kehilangan semangat, kehilangan sukacita. Gak berani menatap masa depan. Atau engkau berkata, Tuhan, bebanku terlalu berat. Firman-Nya berkata, kemari, responi undangan Tuhan. Apapun persoalanmu, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku ingin berikan kelegaan kepadamu. Kalau selama ini engkau memikul, menanggung bebanmu sendiri, memikul kok sendiri, hari ini Tuhan mau kita memikulnya bersama-sama dengan Dia. Memang kelihatannya dibatasi oleh Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhan sedang memerdekakan kita. Mungkin kita berpikir berjalan bersama-sama dengan Tuhan, gak boleh ini, gak boleh itu. Tapi sebenarnya Dia sedang membebaskan kita. Oh raka baraka rabaraka rabaraka. Pikulah kok yang kupasang, bebanku pun ringan, kata Tuhan. Oh raka baraka rabaraka rabaraka rabaraka. Masing-masing berdoa, bawa semua bebanmu. Minta Tuhan berjalan bersamamu. Kalau mungkin kau berkata hidupmu udah gak seimbang lagi, sepertinya jalanmu sudah mulai menyimpang, hari ini lakukan spuring rohani. Lakukan balancing rohani supaya langkah kaki kita, roda kehidupan kita kembali satu jalan dengan Tuhan, dengan kecepatan yang sama, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau akan alami kemerdekaan yang baru, kemerdekaan yang sungguh. Haleluya. Kau dengar doa anak-anakmu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur punya Tuhan yang baik. Kau berkati anak-anakmu, Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka, terlepas semuanya. Kami pulang dalam satu kehidupan yang baru. Hari ini kami sudah ngerti, kami enggak mau terikat lagi, kami mau merdeka, kami mau terbebas. Tuhan terima kasih, berkati mereka, pekerjaan usaha mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, rencana-rencana mereka ke depan, Tuhan juga berkati. Terima kasih, kami bersyukur buat semuanya. Tuhan terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami terima berkat-Mu. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Jemaat Tuhan, saya minta waktu 3 menit pada kesempatan ibadah siang hari ini. Mari kita sama-sama mau berdoa.
bagi bangsa kita. Kita mau angkat satu lagu pujian bagi negeri kita tercinta. Haleluya. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biar ini menjadi doa kami atas bangsa kami tercinta Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu, Amin Tuhan. dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Kami ucapkan berkat atas negeri kami tercinta Indonesia Tuhan. Biar Indonesia terus ada di hatimu, di pikiranmu, dan rancanganmu yang terbaik.